Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kami akan mempresentasikan kegiatan penelitian dasar LP2M Universitas Negeri Padang dengan judul Influence Kebijakan Pemerintah dan Partisipasi Publik terhadap Ketahanan Pangan di Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam. Adapun tim pengusul pada penelitian kali ini, yang pertama saya sendiri, Rizky Safrel SAI MSI, kemudian Ibu Dr. Lince Magriesti SIP MSI, kemudian Ibu Dr. Anda Jumiati MSI. Sementara tim dari mahasiswa, yang pertama Raisa Syakira, dan kedua Dina Adila Maharani. Yang pertama, tujuan dari penelitian ini, penelitian yang kami lakukan untuk mengetahui dan mendalami sampai mana pengaruh atau influence kebijakan pemerintah dan partisipasi publik terhadap ketahanan pangan di Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam. Melihat dari dua sisi, yang satu kebijakan, yang satu keterlibatan masyarakat. Menilai pengaruh kebijakan pemerintah dan partisipasi publik terhadap ketahanan pangan di Ampe Angke. Itu poin yang pertama. Kemudian mengidentifikasi kebijakan pemerintah yang berdampak pada produksi, akses, distribusi, dan stabilitas pangan. Yang ketiga, mengungkap mekanisme sosial, kelembagaan, dan jaringan yang menghubungkan kebijakan dan partisipasi publik. Yang keempat, menggali persepsi aktor kunci, baik itu petani, pemimpin nagari atau wali nagari atau pemerintah nagari, aparat, dan masyarakat umum tentang kebijakan ketahanan pangan. Yang kelima, mengembangkan model konseptual berbasis data lapangan yang menjelaskan interaksi kebijakan partisipasi untuk memperkuat ketahanan pangan. Lanjut, dari tujuan tadi, kita menemukan hasil temuan kebijakan ketahanan pangan Kecamatan Ampe Angke terkait dengan ketahanan pangan. Yang pertama, ada program kebijakan sawah pokok murah, yang mana ini sudah diterapkan hampir di semua nagari yang ada di Kecamatan Ampe Angke, yang mana nagari itu terdiri dari 7 nagari. Program sawah pokok murah ini dilakukan berdasarkan peraturan atau kebijakan yang turun dari kabupaten. Yang kedua, adanya rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam. Dan ini sudah diterapkan di Kecamatan Ampe Angke. Yang ketiga, panen raya dan gerakan peningkatan produksi komoditas non-padi seperti jagung, ubi, dan lainnya. Kemudian yang keempat, pekarangan pangan bergizi, P2B, hortikultura, dan ubi jalar. Jadi pekarangan rumah ini sudah dibuat juga untuk peningkatan ketahanan pangan
dengan memanfaatkan lahan yang ada seperti menanam ubi atau hortikultura lainnya. Kemudian yang kelima, kegiatan fisik dalam mendukung kegiatan swasembada pangan. Apa saja termasuk dalam proses eh, pembuatan jalur irigasi untuk pertanian, termasuk juga pemenahan lahan yang pasca Galodo yang terjadi tahun kemarin, erupsi dari Gunung Merapi. Jadi ada kegiatan fisik yang dalam mendukung kegiatan swasembada pangan. Yang tadi adalah hasil temuan berdasarkan kebijakan. Kemudian hasil temuan dalam keterlibatan publik di Kecamatan Ampe Angke. Yang pertama, partisipasi petani dalam kegiatan produksi dan panen. Dalam program-program yang dilakukan dari Kecamatan Ampe Angke yang berupa kebijakan, petani berpartisipasi aktif dalam kegiatan produksi dan panen. Karena petani yang turun terdepan di dalam ini. Kemudian yang kedua, kelompok tani dan asosiasi petani. Adanya kelompok atau asosiasi lainnya yang saling berkesinambungan, yang saling berkaitan sehingga program kebijakan yang terkait dengan ketahanan pangan mempermudah, memperlapang langkah kelompok tani di situ. Kemudian peran pemerintah nagari. Dalam peran pemerintah nagari ini dalam mendukung ketahanan pangan, dianggarkannya dana nagari beberapa persen untuk ketahanan pangan. Kemudian yang keempat, sinergi masyarakat dengan aparat keamanan. Dalam proses ketahanan pangan, aparat keamanan bukan hanya sekedar melakukan terkait dengan keamanan, tapi juga berkontribusi, bersinergi dengan masyarakat dalam proses ketahanan pangan termasuk dalam pertanian atau perkebunan yang dilakukan di halaman-halaman lain. Kemudian partisipasi publik dalam kegiatan percontohan dan advokasi. Ini sama halnya dengan program yang telah dilakukan seperti sawah pokok murah tadi. Yang terakhir, keterlibatan publik dalam penyuluhan dan pelatihan. Ada dinas pertanian, dinas perikanan yang berkaitan dengan ini memberikan penyuluhan dan pesertanya itu diarahkan, ditargetkan kepada masyarakat umum yang diwakili salah satunya dari kelompok-kelompok tani yang ada. Dengan melakukan pelatihan-pelatihan, memberikan bekal, memberikan manfaat, dan memberikan pembelajaran bagi masyarakat, khususnya petani, bagaimana proses dan tahapan untuk melakukan ketahanan pangan ke depannya. Kemudian untuk luaran dan rencana lanjutan, publikasi satu artikel pada jurnal internasional bereputasi Q2 di International Journal of Sustainable Development and Planning. Dan artikel ini kita sudah submit. Dan kemudian untuk serapan dana sudah 100%. 100% di sini juga terkait dengan APC yang dilakukan untuk pembayaran uh, publish artikel. Kemudian yang poin terakhir, berdasarkan penelitian di lapangan, bahwa penelitian ini bisa dan mesti dilanjutkan dalam bentuk penelitian skema terapan. Karena dibutuhkan landasan, dibutuhkan peraturan lain, atau dibutuhkan bantuan-bantuan terkait dengan bagaimana proses ketahanan pangan ini menjadi uh, acuan yang jelas. Dalam acuan ini berarti ada butuhkan pendampingan, sehingga dibutuhkan penelitian dalam bentuk skema terapan. Mungkin itu saja uh, presentasi terkait penelitian dasar kami dengan judul Influence Kebijakan Pemerintah dan Partisipasi Publik terhadap Ketahanan Pangan di Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.